Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini pertemuan ke-6 ya. Nanti hari ini kita akan bahas soal berkaitan dengan keperawatan jiwa ya. Nanti ada Iya, sekitar Pak. 20 soal, kurang lebih seperti itu. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, hari ini eh, bahas terkait dengan keperawatan jiwa ya. Kita bahas soal nomor 1. Ini adalah terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh perawat ketika pasien menolak untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok. Ya, ini kondisinya pasien usia 29 tahun, masuk rumah sakit jiwa dengan gangguan perilaku, dijadwalkan untuk memulai terapi aktivitas kelompok. Pasien tampak disorientasi waktu, tempat, dan orang. Arti disorientasi itu apa? Tidak mengenal ya. Ya, tidak mampu mengenal ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perawat ketika pasien itu dia menolak untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok? Jawabannya apa? Halo, halo, terdengar suara Iya, saya? Pak. Dengar, Pak. Kira-kira jawabannya apa nih? Pasien dia menolak. Apa yang dilakukan oleh perawat? A, B, C, D, atau E? Ini yang paling gampang sekali nih. Ayo jawabannya apa? Apa? Hmm, D, Pak. ya, D, Pak. alasannya apa? Kenapa harus B? Karena kan dia disorientasi itu, Pak. Mungkin kalau kalau mengikuti kemauan pasien kan ini pasien dalam maksudnya pasien jiwa, Pak. Kalau kau mengikuti Hmm, keinginan berarti kan sing bakalan sembuh toh, Pak. Jadi katong harus memaksa dong bergabung supaya melatih dong supaya apa membantu dong proses sosialisasi itu berjalan, Pak. Jadi dia yang disorientasi lah Pak, mungkin begitu. oke. Ada yang lain? Jadi jawabannya adalah B ya. Untuk menyuruh pasien lain untuk meminta pasien untuk mempertimbangkan ulang. Artinya ini bisa menjadi konfrontasi ya dengan pasien lain seperti itu. Sehingga mereka dapat mengikuti terapi aktivitas kelompok untuk ini ya bisa orientasi waktu, tempat, dan orang juga lebih baik seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2, apakah yang tepat dikaji pada pasien tersebut? Usia 35, hari pertama ya, pasien tampak murung, sering tidur, dan jarang bergaul. Menurut keluarga, pasien dibawa ke rumah sakit karena mencoba untuk bunuh diri dengan naik ke atap rumah. Sehubungan dengan hal tersebut, perawat ingin menggali kemungkinan pasien akan melakukan bunuh diri lagi. Kira-kira yang harus tepat dikaji itu apa? Ini gampang sekali nih, langsung bisa cepat nih. B, Pak. Ya, apa? B, Pak. Kurang Nggak tahu. lantang. Suaranya apa? Jawabannya? B, Pak. B. Tanyakan Alasannya apa? apakah alasannya Tanyakan kenapa harus B?
Ayo. Ini cepat sekali ya, maksudnya bisa dijawab kalau untuk keperluan jiwa itu. Artinya, kalau perawat ingin menggali kemungkinan pasien dia bisa bunuh diri lagi itu adalah tindakan yang tepat adalah poin B atau yang dikaji adalah B. Karena apa? Itu pendekatan interpersonal. Jadi untuk BHSP-nya lebih lancar lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan Katong lakukan pendekatan secara langsung, itu salah satu pendekatan yang baik untuk pada saat tahap wawancara ataupun tahap pengkajian seperti itu. Jadi Katong harus tanyakan bahwa apakah pasien ini saat ini ya sering berpikir untuk bunuh diri seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi Bisa, jawabannya Pak. adalah B. Nomor 3, apakah yang tepat dilakukan terkait hak pasien pada situasi tersebut? Pasien dengan PK ya, perilaku kekerasan secara tiba-tiba memukul pasien lain yang ada di dekatnya dan membalikkan meja makan. Melihat situasi tersebut, pasien diputuskan untuk dilakukan tindakan ISOS, isolasi sosial ya, isolasi ataupun ini agar tidak membahayakan pasien lain dan orang yang ada di sekitarnya. Tindakan apa? Saya hal yang tepat lah untuk situasi Bentar. tersebut itu apa? Ada nonton dalam bang. Ya, jawabannya apa? Hal yang Buram, tepat Pak. dilakukan terkait hak pasien pada situasi tersebut. Apa Keton sebagai seorang perawat nih? Apa yang harus dilakukan? Kamu dia makan apa lah ini? Ayo, jawabannya apa? Kita tanya dia bilang sih mau makan. Si boleh dia udah makan nih. Ini mau temen makan begini nih kita makan. Ayo, jawabannya apa? Yang lain? Kau cuma ngantuk ini. Apa? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ayo, jawabannya apa? Apa yang harus dilakukan oleh Pak perawat ya untuk terkait dengan hak pasien? Antara C dan D, Pak. Oke, kenapa harus C dan D? Kalau poin C itu berdasarkan referensi ya, itu tidak ini ada formulir khusus ya. Eh, biasanya itu pendokumentasian yang lebih bagus seperti itu untuk memberikan alasan tentang kebutuhan ISOS-nya ataupun pembatasan. Kalau poin D itu jawaban yang benar karena apa? Oh, iya, Eh, Pak. apa namanya? Tindakan isolasi isolasi ya ataupun pengekangan itu adalah prosedur khusus ya yang harus dilakukan untuk menangani pasien yang notabene dia PK seperti itu. Dan itu harus didokumentasikan dan kita harus identifikasi juga alasannya kenapa sampai hak hak pasien itu dibatasi seperti itu. Jadi jawabannya adalah D ya, Iya, mendokumentasikan Pak. perilaku pasien dan alasan mengapa hak-hak pasien dibatasi. Lanjut, soal nomor 4. Iya, Pak. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh perawat kepada pasien pada situasi tersebut? Dia ke poliklinik RSJ dengan keluhan merasa tidak berharga dan gagal. Hasil pengkajian, pasien tampak sedih, menunduk, dan tidak berminat terhadap aktivitas biasanya. Pasien mengatakan bahwa selama ini dia sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Namun, suaminya tetap berselingkuh dan ingin bercerai dan mengatakan mungkin saya sudah tidak cantik lagi. Apa yang harus dikatakan oleh perawat tersebut kepada pasien? Ayo, jawabannya apa?
C, Pak. Ya, C, Pak. apa? C, D Pak. atau B? Apa? C. Apa D, jawabannya? Pak. D. D. Doni, D, B. suara lantang sedikit. D, D, Pak. Pak, D. D. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu saat ini? Yakin? Apa? Kan kalau misalnya poin D itu adalah di luar lingkup ya, kemampuan pasien saat ini. Yang harus dikatakan perawat nih pada situasi tersebut itu apa? Kalau Katong melakukan in-depth interview, ya wawancara mendalam. Apakah kalau misalnya data-data tersebut itu bisa mendukung tindakan yang akan Katong lakukan? Apa butuh lebih eksplor lebih dalam lagi? Butuh tidak? Betul. Butuh, Pak. Ya, Kasih kajian. Betul, Pak. kalau pasien kondisi seperti ini, Katong harus lakukan in-depth interview lebih dalam lagi. Yaitu dengan cara apa? Yaitu adalah A. Ceritakan pada saya bagaimana perasaan terhadap dirimu sendiri. Seperti itu. Karena masa hanya cuma sebatas selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik, namun suaminya tetap berselingkuh, ingin bercerai, dan mengatakan mungkin sudah tidak cinta cantik lagi. Nah, itu Katong harus eksplor nih. Perasaannya seperti apa? Kenapa kok sampai bisa dibilang sudah tidak cantik lagi? Alasannya apa? Kenapa sampai dia bilang begitu? Apakah benar dia tahu suaminya berselingkuh? Awal mulanya seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus lakukan in-depth interview. Lebih eksplor lebih dalam lagi. Bisa dipahami? Jadi Bisa, Pak. jawabannya adalah A. Bisa, Pak. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 5. Pengkajian penting yang perlu dilakukan pada pasien tersebut agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini ke klinik psikiatri ya, mengalami penganiayaan fisik yang baik dilakukan oleh suaminya. Pengkajian fisik ditemukan adanya lebam di area mata, tangan kanan fraktur, dan bekas luka di bagian dada. Saya hanya mau berbicara dengan seseorang yang saya percaya. Sulit bagi saya untuk mempercaya orang. Pengkajiannya apa? Agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sistem pendukung. Alasannya apa? Kan dia bilang dia yang mau mempercayai orang tuh berarti harus ada ini siapa? Sistem pendukung dari keluarga yang dapat dia percaya Good, begitu, Pak. good job. Jadi dengan statement tersebut berarti menandakan bahwasanya dia hanya ingin ditemui oleh orang yang dipercaya. Yang dipercaya itu siapa? Kita harus kaji lagi nih sistem pendukungnya siapa? Adalah keluarga. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau kata ingin tahu menjawab pertanyaan terkait dengan kesehatan jiwa, kata harus berseolah-olah, kata harus bermindset seperti orang jiwa juga. Bukan menandakan bahwasanya kata ODGJ ya. Seperti itu. Lanjut Iya, ya. Pak. Soal nomor 6, tindakan yang tepat. Pasien di Pantiwerda ya, karena demensia. Hari keempat, klien akan bergabung dengan sekelompok penghuni Pantiwerda lainnya untuk terapi rekreasi. Perawat melihat klien telah meletakkan beberapa pakaian di atas kasur, namun mengenakan pakaian tidur. Apakah tindakan yang tepat pada klien tersebut? Ayo, B, Pak. jawabannya Membantu paling klien. cepat sekali nih. Membantu D, klien. Membantu Membantu klien. klien D, Pak, D. memilih pakaian yang sesuai dan menawarkan bantuan untuk berpakaian. Ya, jawabannya adalah B. Ingat, clue-nya adalah demensia.
perawat melihat itu dia sudah letakkan pakaian di kasur. Namun yang dipakai itu adalah pakaian tidur. Berarti apa? Tidak sesuai ya. Iya, Iya. Pak. Jadi tindakan yang tepat adalah membantu pasien untuk memilih pakaian yang sesuai dan menawarkan bantuan dalam berpakaian. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 7. Perawat A di unit psikiatri merawat 5 pasien pada waktu dinasnya. Tuan Y 83 tahun dengan depresi berat. Tuan X 73 tahun siap dipulangkan. Tuan Q itu 53 tahun masuk RSJ karena toksisitas litium. Tuan W 48 tahun serangan panik. Tuan N itu 38 tahun karena isolasi sosial. Klien pertama mana yang harus dikaji? W. Hmm? Tuan W. Ki. Alasannya apa? Kalau serangan panik ini kan Alasannya kenapa harus Tuan Ki? Tuan Ki kan dia kena toksisitas litium, jadi harus ditangani medisnya dulu. Kalau toksisitas litium itu apa? Kena racun ya, Pak. Keracunan ya, overdosis kayak gitu Iya, ya. Pak. Overdosis. Jadi Iya, kalau Pak. orang dengan overdosis apa? Sulit beradaptasi kan? Iya, Pak. Ya. Jadi itu yang harus diprioritaskan adalah Tuan Ki. Karena Iya. dia berdampak pada kesulitan dalam beradaptasi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Iya, Pak. Lanjut ya. Oke, soal nomor 8. Pertanyaan yang tepat ya. Diajukan untuk kemampuan orientasi pasien. Usia 72 tahun diantar anaknya ke RSJ dengan keluhan tidak bisa mengingat apapun. Tidak bisa menjawab siapa dirinya, sedang berada di mana, dan gagal mengingat hari dan tanggal. Tampak bingung saat bertemu perawat, pasien sementara didiagnosis demensia. Ayo, jawaban yang tepat apa? Untuk mengetahui kemampuan orientasi, pengenalan si pasiennya. E, Pak. Pak. Hmm? Alasannya apa? Kalau jawaban E itu mengenai orientasi waktu, menanyakan hari. Yang paling cepat, maksudnya yang tepat diajukan untuk mengetahui kemampuan orientasi pasien. Yang paling tepat, masa Banyak. harus tahu hari ini hari apa? Yang paling tepat apa? B, C Pak. kayaknya, Pak. Siapa yang membawamu ke sini? Ya, C, Pak. B. C, Pak. B. Siapa yang membawamu kenapa ke harus sini? C? Apa? Oh, B. Eh, Atau apa? C, Pak. C, Pak. Kenapa harus C? Nggak karena bisa kan gitu. posisi saat ini dia berada tuh, Pak. Kalau misalkan katong pertanyaan tahu dan tidak tahu, berarti cuma 2 jawaban kan? Tahu dan tidak tahu doang kan? Apakah itu bisa mengukur orientasi seseorang? Kan katong tanya cuma 2 pilihan saja toh jawabannya tuh. Tahu dan tidak toh? Iya, Pak. Betul tidak? C dan D hangus ya. Apa? Kira-kira apa jawabannya? E, Pak. E. Ah, Kalau E kenapa harus E? sekarang. Ibu tahu hari ini hari apa? Hmm? Itu pengingat Itu kan cuma banget. orientasi waktu doang, bukan tempat ya. Berarti A. Berarti Apa? Di mana kamu Apa? sekarang? Itu adalah jawaban A. Yang paling Hmm. cepat katong tanya, ibu tahu, ibu ada di mana nih sekarang? Kan orientasi nih, dia tahu kah tidak dia ada di mana nih? Itu yang paling cepat, bukan tanya hari, ya. Atau siapa yang bawa ibu dong ke sini, itu kan bukan orientasi. Seperti itu. Itu paling cepat saja itu adalah poin A. Di mana kamu sekarang? Bisa dipahami?
Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Masalah keperawatan ya. Dia keluhan sudah seminggu mengurung diri di kamar, tampak sedih, meringis, menangis, menolak kontak mata. Ini kira-kira tanda-tanda apa ini? Isolasi sosial, Pak. Dan Isolasi isos. sosial. Isos, Pak. Jika ditanya, menjawab singkat dengan suara pelan. Sudah beberapa hari pasien tidak mau makan dan cenderung tidur saja di kamarnya. Mengurung diri. Menolak kontak mata itu. Tidak ada Jadi kontak pasien. mata. Kalau kontak mata itu berarti apa? Isolasi sosial, Pak. Isolasi sosial. Yakin? Risiko bunuh diri ya, Pak? Core problem dari isos itu apa? Saat ditanya nih, jawab singkat dan suaranya pelan. Berarti itu tandanya apa? Dia sungkan kah tidak? Dia malu kan tidak? Harga diri rendah. Ya, harga diri rendah. Karena data-datanya itu adalah lebih banyak ke harga diri rendah. Ingat, core problem dari ISOS itu apa? Kenapa sampai dia bisa mengurung diri di kamar? Ya, karena harga diri rendah itu. Harga dirinya. Bisa pahami ya? Pak. Oke? Lanjut. Soal nomor 10. Manakah jenis krisis maturasi ya yang akan terjadi pada pasien? Anak remaja saat melakukan pengkajian, dia laki-laki usia 15 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara, dulu di bangku 3 ke SMP. Keluarga mengatakan akhir-akhir ini anak remajanya tampak murung. Perawat mengkaji krisis maturasi yang terjadi pada remaja tersebut. Jenis krisis maturasinya apa? Jenis maturasinya apa? Merasa lebih rendah dari orang lain. Terisolasi secara interpersonal. Apa? Merasa lebih rendah diri ya. Merasa lebih rendah diri bukan ya, Pak? Tahu krisis maturasi kah tidak? Tidak tahu, Pak. Ya. Kurang paham, Pak. Transisi Suaranya begitu. terlalu kecil. Apa? Kurang tahu, Pak. Krisis Seperti maturasi. transisi. Perkembangan. Maturasi itu apa? Kayak masa puber gitu loh. Iya, Pak. Masa puber. Dan dia kayak suka melawang begitu ya. Tidak menuruti perintah Ayo. orang tua. Tidak menuruti Pak. Dia perintah lebih orang tua. sering untuk mengurung ya. Kayak mengurung diri, kemudian dia tampak murung dan sebagainya. Kira-kira apa jawabannya? Sudah menurut Jawabannya adalah pasien tidak menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Pasien dengan krisis maturasi itu dia ibaratnya kayak menghargai dia pun diri sendiri gitu loh. Seperti itu. Oke? Ini adalah jawaban yang langsung bisa bisa dijawab. Jadi ingat, kalau krisis maturasi kaitannya dengan harga diri. Oke? Lanjut. Soal nomor 11. Apa perilaku orang tua yang paling mendukung? Sorry. Tidak, ini apa tadi? Oke, sudah. Oke, nomor 11 apa? Perilaku orang tuanya apa? Misalnya ini,
anak yang cedera ya dibawa ke UGD oleh orang tua ketika mewawancarai orang tua. Pro curiga bahwa ini merupakan kasus penganiayaan anak. Perilaku orang tua yang paling mendukung kesimpulan ini apa? Pak. Pak. Jawabannya apa? Menjelaskan tetapi tidak Pak. konsisten. Jadi Pak. Pak, Pak. Kenapa? tidak konsisten dengan Oke, tidak konsisten ya antara statement orang tua dengan insiden yang terjadi. Ya, oke, good. Iya, Pak. Nomor 12. Apa jawabannya? Tingkat perilaku bunuh diri ya. Kawin cerai, 3 orang anak, kemudian beberapa kali melukai diri sendiri selama sebulan lalu. Keadaan saat ini sering melamun, sekali-sekali mencoba melukai diri sendiri dengan memukul kepalanya. Tingkat perilaku bunuh diri yang seperti apa nih? yes tuh. Hmm? Kalau traits itu apa? Perbuatan, Pak. Kalau trait, Perbuatan, Pak. perbuatan kayak gimana? Jadi kan dia kan Kalau trait dalam kategori ini adalah ini ya, pernyataan secara verbal. Yang dia bilang, beta mau bunuh diri. Nah, itu namanya adalah traits. Ya. Terus kalau gesture, Sikap dari sikapnya. Dia punya sikap, Pak. Sikap perilaku. perilaku ya. Maksudnya apa namanya, pasien ini dia tidak ada niat untuk mati. Ya, tapi ini bertolak belakang ya. Jadi di skip. Terus, kalau di skip lagi apa, sesuai tidak? Kalau gesture, Tidak, Pak. dia mencerminkan perilaku bunuh diri kah tidak? Kalau gesture itu kan adalah kayak gimmick gitu ya. Kayak gimmick. Artinya dia berusaha untuk mencoba melukai diri sendiri gitu loh. Dengan luka yang sedikit ringan. Karena dia kan hanya dengan memukul kepalanya toh. Berarti jawabannya apa? B. Secara gesture ya. Iya, Kemudian kalau attempts itu adalah implementasi nyata. Artinya dia benar-benar langsung mau bunuh diri begitu. Kan ini kan baru sesekali ya, mencoba. Bukan langsung dia bunuh diri. Kalau untuk idea, itu artinya dia ada niatan. Masih pemikiran. Kalau commit, itu artinya dia sudah niatnya yang sangat kuat. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan soal ini, dia masih berupa dari gesture. Ya, gerak-geriknya. Iya, Pak. Seperti itu. perilakunya. Jadi jawabannya adalah B ya. Soal nomor 13. Tindakan keperawatan, puskesmas dia kecemasan berat, dia menangis, meremas tangan, mondar-mandir, dia berdebar-debar, sulit tidur. Keadaan tersebut sudah dialaminya selama hampir 1 bulan. Tindakan keperawatannya apa? Yang harus dilakukan. Ayo, B, Pak. B. kenapa harus B? Apa tindakan perawatan? Ini kan pasien dengan ansietas berat ya. Kalau ansietas berat tuh kayak bagaimana? Dia cemasnya sangat parah sekali. Kecemasan berlebihan. Kalau Katon tanya, yang ada Katon dapat tampilin. Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi apa teknik apa yang harus Katon lakukan? Oke, Pak. Beritahu pasien untuk mencoba rileks dengan duduk tenang. Kalau relax itu kenapa?
Menurunkan Tapi kecemasan kalau yang untuk berat. relax itu kan tidak ini ya, tidak solutif sekali ya. Tidak solutif artinya dia akan kambuh lagi ya. Maksudnya dia cemas itu akan bertambah, dia hilang timbul begitu loh. Tidak efisien. Apa jawaban yang tepat? Apa? Kenapa harus A? Karena kan pasiennya kan sudah termasuk ansietas berat ya Pak, otomatis patung mesti lebih Nah, fisik Pak. terus ibaratnya apa bahasa kasarnya? Memberikan rasa nyaman. Ya, bonding attachment ya. Ketong harus menyentuhnya secara fisik. Artinya, Iya Pak. ketong rangkul seperti itu. Karena apa? Dia bisa menandakan, oh ya, orang ini peduli dengan beta nih. Seperti itu. Jadi mulai dari situ ketong baru step berikutnya. Paham? Baru ketong Paham Pak. coba dia relax dulu. Toh? Habis itu ketong tanya dia kenapa sampai begitu. Step by stepnya ini ingat ya, tindakan keperawatan. Yang paling tepat itu apa? Yang paling prioritas. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya Iya, adalah Pak. A. Soal berikutnya, tindakan keperawatan. Laki-laki usia 36 tahun untuk ketiga kalinya dibawa ke RSJ karena mengganggu tetangganya yang perempuan. Kadang senyum, berbicara sendiri ketika ditanya, mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara pesawat terbang dan suara laki-laki tua yang mengejeknya. Tindakan keperawatannya apa? Hmm? Tindakannya apa? D, Pak. E. Kenapa harus E? D, Pak, D. Oh D. Kenapa harus D? Pasti punya cara dan trik khusus, entah itu untuk menang atau supaya Kenapa harus D? tapi berdasarkan apa yang dikatakan pengamat Dia berisiko apa? Ini Berisiko halusinasi. halusinasi Pak. Ya, dampak tindakannya apa? B, Pak. B. Salah. HP lantainya B, Ya, Pak. maksudnya dampaknya apa? Mengganggu Kalau tetangganya. saya dia sudah mendengar suara-suara pesawat terbang, kemudian suara laki-laki tua mengejeknya itu nanti dampaknya apa? Memang halusinasi, itu kategorinya halusinasi, tapi dia apa? Dampaknya apa? Bisa apa? Resiko perilaku Kekerasan, Pak. Kekerasan, Pak. Perilaku kekerasan. Jadi, kata sebagai seorang perawat, tindakan keperawatannya adalah libatkan pasien untuk dalam aktivitas yang tidak berbahaya. Seperti itu, biar untuk meredakan dia punya risiko PK tadi itu. Ya. Bisa dipahami? Jadi Bisa, jawabannya Pak. adalah D. Lanjut ya. Iya Pak. Tindakan yang tepat ya untuk membantu istri pasien pada kasus tersebut. Laki-laki 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena menderita kanker stadium 4. Hasil pengkajian, pasien suka bengong, melamun, terkadang menangis melihat kondisi suaminya seperti itu. Dan tahun ini penyakit terminal ya, dan sulit disembuhkan. Istri pasien juga bingung, suka menangis dan sering bertanya pada perawat terkait kondisi suaminya. Tindakan yang tepat untuk membantu istri itu apa? Ayo. Ini suami dan istri ini sama-sama nih problemnya. Artinya suami kepikiran dengan dia punya penyakit, istri juga cemas dengan kondisi suaminya. C, Pak. Jawabannya apa? Ya? C. C, Pak. Alasannya kenapa harus C? Ditempatkan di tempat yang sama untuk masing-masing mengenali itu, Pak. Kalau B itu apa? Memang bisa berguna juga ya di kemudian hari, tapi saat ini apa? Yang mengatasinya apa dulu? Harus diatasinya apa dulu? Artinya kan suami dia bingung juga toh, dilema dia punya penyakit, istri juga dilema dengan dia punya suami punya penyakit. Apa yang harus dieksplor?
Perasaan, Kak. Perasaan. Ya, perasaannya seperti apa? Harus saling menceritakan ya. Artinya dia Saling mengekspresikan. mengungkapkan Biar suami tahu perasaan. dia punya istri pun ekspresinya seperti apa. Toh, apa yang dirasakan. Istrinya juga seperti itu. Sehingga ibaratnya ini ya, komunikasi terbuka gitu loh. Biar bisa memberikan dukungan satu sama lain seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. C, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Soal nomor 16. Seorang perempuan usia 45 tahun, poliklinik psikiatri untuk berkonsultasi. Pasien mengeluh tentang anak perempuannya yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan bus sekolah seraya berkata sambil menangis. Anak saya baru saja terkena cacar dan tidak ingin pergi sekolah. Namun, saya memaksanya untuk pergi. Kematian anak saya adalah kesalahan saya. Yang diantisipasi terkait proses berkabung ini apa? Ini gampang sekali nih. Cepat. Ayo. Dari D, clue-nya Pak. apa? D. D, Pak. Ya, Proses berduka dapat menyebabkan gangguan Gangguan jiwa. jiwa. terlalu jauh. B, Pak. B. Ini kan gini loh. Dia bilang gini, beta pu aneh ini toh, dia kena cacar. Sebenarnya dia singin sekolah dulu, tapi beta paksa dia pergi. Ya, kan ini kan Apa, anaknya kecelakaan bus. Apa perasaan kehilangan mungkin lebih mudah untuk dipahami. Kurang tepat. Kayaknya B deh. Karena B, dia kan Pak. B, Pak. B. akan diri sendiri, B. rendah diri, harga B, diri Pak. rendah. Ya, B, Pak. B, Pak. kalau D, Orang yang berduka mungkin mengalami reaksi berduka yang patologis yang tidak masuk di akal, Pak. yang mana itu? B, B Pak. kan? B. Pak. Kalau B kenapa? Dia apa menyambungkan apa? Kalau reaksi patologis, apa? Penyakit kah? Iya, Pak. Penyakit Dia cacarnya mengakibatkan dengan penyakit. kematiannya kan tidak ada hubungannya, Pak. Maksudnya gini loh, reaksi berduka yang patologis, artinya dia ada penyakit dampak dari berduka tersebut. Adakah tidak data-datanya? Tidak ada. Tidak ada toh? Berarti C, Jadi Pak. jawabannya adalah C. Karena masa berduka bisa berintensitas dan berdurasi lebih lama. Karena merasa penyesalan dia gitu loh. Ingat ya, clue-nya, dia po aneh nih kena cacar, sebenarnya dia po aneh nih mau pi sekolah. Tapi dia pun mama ini suruh pi sekolah. Dan dia berpersepsi bahwasanya beta pun aneh nih mati nih karena beta suruh dia pi sekolah. Kalau yang pi sekolah begini masih hidup. Dampaknya apa? Intensitasnya yang panjang. Dia berdukanya yang lama. Bisa dipahami kah, Seng? Itu yang harus diantisipasi. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Kok C? Ya, C. C, Kok Pak. C apa namanya? C, Pak. Oh ya, C. Seperti itu. Terus nomor 17. Silakan. Tindakan keperawatan yang tepat. Sudah sejak seminggu yang lalu ya, hanya berdiam diri di tempat tidur, tidak mau keluar kamar, tidak mau berinteraksi dengan teman sekamarnya, tidak mau mandi. Ketika diminta untuk bangun dan keluar dari kamar, pasien menolak dan marah. Tindakan apa yang tepat? Elektabilitas mungkin sudah di atas 50%. Tapi kemudian ketika ada B, Pak. B. B, Pak. Menemani pasien sampai tenang dan menanyakan alasan pasien tidak mau keluar kamar. Yakin? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Ya. Yakin, Pak. B, Pak. Alasannya apa? Anies maupun Ridwan Kamil itu tingkat kedikenalannya itu
Katanya kan pasien masih marah-marah ya Pak, jadi harus biarkan dia untuk tenang dulu. Setelah itu kita boleh bisa menanyakan perasaan apa yang dia rasakan sampai dia juga sih mau keluar kamar, sampai dia marah-marah Pak. Oke, good. Jawabannya adalah B. Oke, jadi kalau di kondisi seperti ini Katun sih bisa langsung paksakan dia. Seperti itu. Jadi tetap menemani bahwasanya dia biar ada rasa interest gitu loh, ada rasa peduli. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Iya Pak. Berikutnya, laki-laki di RSJ dengan ketergantungan opioid, ya. Pasien dia dibedah emergensi karena mengalami kecelakaan motor. For the post-op, ya. Sorry, ini tipe penulisan post-operasi, dokter menurunkan dosis metadon. Metadon itu apa? Kecanduan ya, untuk menetralisir dia punya rasa kecanduan yang sebelumnya diresepkan. Opioid itu apa? Drugs ya. Iya Pak. Jadi kalau drugs itu dia obatnya adalah metadon. Terus apakah yang harus dimonitor? Apakah yang harus dimonitor? Kalau metadon diturunkan dosisnya, berarti dia berisiko apa? Ya, kecanduan ya. Bisa untuk lari dari rumah sakit ya. Ya, good. Jawabannya adalah B, agitasi. Dan berusaha untuk lari dari rumah sakit seperti itu. Paham ya? Oke, Iya, Pak. lanjut nomor 19. Tindakan keperawatan yang tepat. Dia seorang psikolog perempuan berusia 35 tahun, seorang psikolog dirawat di rumah sakit jiwa hari ketiga. Pasien telah melakukan otoritas tim perawatan dalam pengobatan dan perawatannya. Dengan menanyakan kepada tim dan mengatakan pada pasien lain bahwa pengobatan yang direncanakan ini salah dan telah mengganggu dalam terapi kelompok. Tindakan keperawatan tepat apa? Ini pasien jiwa nih, misalnya pasien jiwa tapi dia orang psikolog juga. Terus dia bilang ke perawat nih, oh ini pengobatan ini salah nih. Karena ini dia bisa mengganggu aktivitas kelompok, kayak gitu, terapi kelompok. Tindakan keperawatan apa yang tepat? C, Pak. C, Kontak C. pasien Membatasi kontak, Pak. pasien lain. Apa? C, Pak, membatasi kontak dengan pasien-pasien lain. Oke, jawabannya adalah C. Membatasi kontak dengan pasien-pasien lain sampai perilaku tersebut dia berkurang. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Seorang laki-laki usia 28 tahun, ya, dirawat di ruang rawat RSJ dengan diagnosis gangguan bipolar. Bipolar itu apa? Dua kepribadian ya. Dua kepribadian ganda. Pseudomanik. Ketika dikaji tampak sangat aktif, berbicara terus-menerus, cenderung mengganggu pasien lain. Beberapa dari mereka menjadi agitasi. Strategi tindakan apa yang harus tepat? Ayo, ini paling gampang sekali nih. konfrontasi. Tahu agitasi tidak? Kayak suasana tegang begitu loh. Jadi tindakan apa yang harus diberikan? Humor, Pak. Humor. Apa? Distraksi. Distraksi, Kan dia Pak. hiperaktif nih. Ya, pasien dia hiperaktif nih. Distraksi, Pak. Ya? Ya distraksi, benar. Distraksi. Karena untuk Dia merelaksasi dia seperti itu. Biar cool down, seperti tone down kayak gitu ya. Biar dia bisa relax seperti itu. Oke?
Good. Selesai untuk keperawatan jiwa. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kalau Pak. untuk keperawatan jiwa ini prinsipnya adalah katong harus bermindset seperti orang ODGJ. Seperti itu. Ya. Bahaya dong, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Besok insya Allah katong masuk dengan keperawatan keluarga ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Pusing, jika Pak. tidak ada, selamat. Apa? Pak. Pusing. Halo. Bagaimana? Pusing, Pak. Bu Istiro, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ibu Oke, Istiro kepala semoga pusing, Pak. bermanfaat ya teman-teman semua. Istiro Besok lihat kita jiwa langsung masuk kepala ke jiwa-jiwa. keluarga ya. Keperawatan keluarga, habis itu lanjut dengan komunitas kayak gitu-gitu ya. Jadi ada sisa komunitas, gerontik, apa namanya? Keluarga, komunitas, gerontik, manajemen. Ya, Pak. Sisa 4 lagi. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Jika Ya, tidak ada, saya Pak. akhiri. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Oke.